ya, bahwa sebetulnya penduduk dunia itu sangat pesat sekali peningkatannya ya. Dari sekitar 7,6 miliar ya, nanti 2050 itu diproyeksikan itu bisa sampai 9,8 miliar, dan penduduk Indonesia yang kini sekitar 265 juta. Nah, ini nanti juga akan bisa berkembang ya, bisa bertambah jumlahnya. Apalagi sekarang KB itu ini ya tidak seperti dulu ya, 5 tahun 10 tahun lalu. Nah, ini bisa menembus 300 juta orang. Nah, padahal ya, kita tahu sendiri ya, lahan untuk produksi pangan itu tidak semakin bertambah, tapi semakin berkurang, apalagi yang terpusat di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa sendiri itu luasnya itu paling hanya sekitar 77% ya dari seluas semua wilayah yang ada di Indonesia. Makanya sebetulnya kenapa kok pusatnya ada di Jawa? Jadi mulai dari pertanian, jumlah penduduk, aktivitas industri, dan semuanya. Ada enggak yang bisa menjelaskan kira-kira kenapa Jawa itu sampai saat ini masih menjadi pusat semuanya? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ayo, silakan. Permisi Ibu, Halo. apakah suara saya dapat terdengar? Ayo kita. Ya, saya Rendra izin menjawab menurut saya alasan mengapa Pulau Jawa menjadi sumber peradaban adalah yang pertama, Pulau Jawa memiliki lahan yang subur sehingga memudahkan untuk membangun peradaban ataupun sebuah daerah ya untuk bermukim. Lalu yang kedua adalah pada masalah sumber daya manusia, di mana populasi orang-orang yang ada di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan dengan pulau lainnya, dan juga etos kerja orang-orang yang ada di Jawa itu terkenal akan ulet, terus rajin, dan juga tangguh, Ibu. Oke. Yang saya maksud gini, Mas Mahatma. Kenapa semua aktivitas ya, semua aktivitas baik itu pertanian ya, kemudian industri, pendidikan, kemudian transportasi dan semuanya ya, hampir dominan itu unggul di Pulau Jawa. Maksud Bu Indang seperti itu. Maksudnya, kenapa kok Jawa? Kenapa? Halo? Ayo Mas Ya, Ibu. Narendra. Kalau menurut saya kalau dari pertanian mungkin dari tanahnya yang subur ya, karena banyak gunung berapi. Lalu untuk masalah transportasi atau industri itu bisa dari kualitas sumber daya manusianya, Ibu, yang dimana lebih rajin atau mungkin lebih pintar, Ibu. Oke. Kalau kita melihat dari masa lalu ya, dari masa lampau, itu kan pergerakan kemerdekaan sampai tercapainya ibu kota ya, ibu kota negara Indonesia, itu pertama kali di Jawa. Nah, itu ya, salah satu sebabnya. Jadi pergerakan untuk menuju kemerdekaan, kemudian letak atau ditetapkannya wilayah ibu kota itu di mana. Nah, itulah yang menjadi pusat dari semuanya. Karena di Jawa ya otomatis itu menjadi pusat semuanya, perkembangan semuanya terkait dengan kehidupan berbangsa. Mulai dari penyediaan pangannya, airnya, semuanya, pekerjaan, transportasi, wisata, ya,
ekonomi dan bisnis semuanya. Ya, kalau misalnya dulu ibu kotanya, ya, perkembangan ibu kota pada saat kemerdekaan itu tidak di Jawa misalnya, di Papua misalnya, jelas ya Papua lah yang akan memegang peran di situ. Tapi gantian Jawa yang istilahnya mungkin masih lebih keunggulannya ada di sentra pertanian ya karena tanahnya yang subur. Tapi untuk keramaian dan sebagainya itu bisa jadi di Papua. Yaitu salah satu sebabnya. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapatnya Bu Endang, enggak apa-apa, enggak setuju. Silakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi ketimpangan produksi inilah yang ini juga menjadi ancaman juga ya. Jadi penduduknya sangat pesat peningkatan jumlahnya, tapi lahan pertanian semakin lama, apalagi di Pulau Jawa ini semakin menyusut karena banyaknya alih fungsi lahan. Nah, inilah yang nanti akan menjadi ancaman kerawanan pangan kalau ini tidak segera diatasi. Nah, kerawanan pangan, kelangkaan pangan ini jelas akan menimbulkan suatu krisis ekonomi maupun akan menimbulkan juga instabilitas nasional ya, sospol ya, sosial politik. Ada yang pernah ingat bahwa Indonesia pernah mengalami ini? Harga naik, kerawanan pangan, di tahun berapa kira-kira? Ada yang masih ingat sejarah? Ayo silakan. Ayo, jangan Bu Endang saja yang bicara. Ayo kita diskusi loh, kalau kuliah ini kita diskusi loh. Yuk, kalau enggak saya tunjuk aja ya. Mbak Chandra Ayah. Halo? Halo Ibu. Ya. Kira-kira di tahun berapa Mbak? Atau pada Krisis saat peristiwa itu apa? di tahun 98 Ibu. 98. 98 apakah kerawanan pangan ya? Kalau 98 itu inflasi ya, kalau tidak ya. Iya, Kalau inflasi. pangan enggak ya, inflasi ya. Oke. Itu Bu, sekarang lagi gandum lagi itu Bu. Lagi langka karena yang pengaruh perang Rusia Ukraina itu Bu. Rusia apa Mbak? Yang gandum perang Ukraina. Oh, oke. Tapi kan itu kan tidak berdampak di Indonesia. Indonesia kan makanan pokoknya masih beras. Iya. Oke. Kita pernah mengalami itu. Yang ditanyakan Bu Endang, kita pernah mengalami itu. Kira-kira tahun berapa? Masih ada yang ingat? Mbak Ulul? Mbak Ulul? Izin menjawab Ibu. Oke, Mbak Eka. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 50-an, yang mana kalau saya tidak salah ingat ya Bu, itu harga beras itu sangat tinggi. Jadi mungkin di situ waktu-waktu di mana Indonesia mengalami krisis pangan seperti itu Bu, karena kan makanan utama kita adalah beras gitu. Mungkin itu Ibu. Tahun 50-an itu tidak ya Mbak, kalau tahun 50-an, tahun 66. Ya, tepatnya tahun 66. Masih ingat peristiwa Malari? Tahun 66, setelah G30 SPKI. Jadi pada saat itu ada tritura, 3 tuntutan rakyat, ya, turunkan harga beras, ya. Jadi itu kelangkaan ya pada saat itu harga-harga naik, kemudian kelangkaan mungkin stok pangan dan sebagainya, ya. Jadi itulah cikal bakal pada saat itu mulai pamor
Pak Karno sudah mulai benar-benar turun benar dan mulai akan digantikan oleh era Soeharto. Ya, coba nanti ditengok lagi ya sejarah. Kita jangan sampai melupakan sejarah. Ya, ini pesan dari orang tua, jangan sampai melupakan sejarah karena sejarah itulah batu pijakan ke depan. Sejarah itulah bahan ajar pembelajaran bagi generasi muda ke depannya besok. Ya, jadi banyak sekali yang bisa dipelajari dan dipetik manfaatnya dari sejarah. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi pangan ini sebetulnya merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia. Sebentar, belum rampung yang slide ini. Jadi biasanya ya kerawanan dan kelangkaan pangan itu akan memicu perang antar bangsa, ya, di mana biasanya itu terkait dengan konflik sumber daya air, energi, dan pangan. Ini penting ini yang ingin saya tekankan kepada generasi milenial saat ini. Kira-kira dari nanti itu bisa memicu perang antar bangsa ya karena perebutan sumber daya air, energi, dan pangan. Kira-kira Anda sebagai generasi milenial saat ini dan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan memegang tampuk pimpinan pejabat penentu kebijakan yang ada di Indonesia ini. Kira-kira saat ini yang bisa Anda tawarkan agar nanti Indonesia ini ya bisa menjadi negara yang kuat ya terkait dengan ini nanti ya suatu saat itu akan terjadi perebutan sumber daya air, energi, dan pangan. Kira-kira negara Indonesia itu faktor-faktor apa saja yang perlu dipertahankan, yang esensial sekali perlu dipertahankan di Indonesia? Kira-kira apa? Fauzan, Mas Fauzan. Iya, Bu. Halo. Nah, kira-kira apa Mas Fauzan? Faktor esensial nggih, Bu. Kira-kira apa? Jadi besok itu bisa saja terjadi ya, negara-negara itu akan berperang ya, memperebutkan sumber energi, air, lahan untuk pertanian, lahan untuk memproduksi bahan pangan. Nah itu jelas itu lama-kelamaan bisa saja itu terjadi. Kalau sekarang perang Rusia Ukraina itu mungkin masalah keamanan Rusia sendiri ya karena terancam kalau sampai Ukraina nanti ikut NATO lama-kelamaan di Ukraina nanti akan bisa dibangun pusat militer dari negara-negara NATO. Nah, itu kan akan mengancam stabilitas keamanan dari Rusia. Kemudian kalau Rusia itu sudah terganggu keamanannya, di belakangnya Cina yang merasa terancam. Itu baru dari segi keamanan dan itu nanti bisa merembet kemana-mana. Tapi besok itu bisa saja langsung terjadi karena akan ada perebutan seperti tadi yang Bu Indang sebutkan. Nah, kira-kira Anda sebagai generasi milenial itu apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dijaga benar-benar di Indonesia ini? Apa Mas Fauzan kira-kira? Sumber daya kita mungkin, Bu. Ya. Sumber daya alam. Misalnya apa? Sumber daya alam misalnya apa? Di Indonesia kan sumber daya alamnya sangat banyak ya, Bu. Mulai dari sumber daya ada bahan tambang, ada sumber daya alam yang itu tuh menurut saya sangat berharga untuk aset ke depan gitu. Misalkan terjadi sebuah perang atau konflik,
pasti akan memerlukan sumber daya, baik itu sumber daya makanan ataupun energi seperti itu, Bu. Lah iya, makanya kalau perang dan sebagainya itu yang esensial, yang harus dipertahankan benar, dan itu harus menjadi milik Indonesia itu apa? Kalau sumber daya alam saat ini pun sudah diambil oleh negara-negara asing. Dan kita belum sampai terancam. Yang esensial, yang itu harus benar-benar kita pertahankan benar. Dan itu menyangkut hajat orang banyak. Apa kira-kira? Dari tadi itu loh, dari slide-nya Bu Endang tadi ini loh. Ya, dari slide ini. Pangan gitu. Ya, apa Mas? Pangan gitu. Lah iya, pangan biar pangan itu istilahnya Indonesia itu masih memiliki pangan yang tinggi, itu kira-kira apa yang harus dipertahankan di situ? Masa dari sekian banyak mahasiswa tidak ada yang bisa ini menjelaskan? Ya, silakan. Kalau dari saya sendiri mungkin ini berkaitan dengan SDGs ya Bu, karena kan di SDGs itu ada banyak poin-poinnya yang mana sangat krusial apalagi untuk keberjalanan suatu bangsa seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan ya menerapkan SDGs itu dari mulai diri sendiri dan lingkungan, kemudian sumber daya yang sudah kita miliki. Mbak, SDGs-nya itu maksudnya apa misalnya? Misalnya kan di poin SDGs itu ada tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan ya Ibu. Nah itu juga berkaitan dengan pangan seperti itu Ibu. Kurang jelas ya kalau Bu ya. Oh, sebentar, malah ini saya ini kan. Sebentar, kok malah saya klik. Nah, ini coba dilihat. Sumber daya air, energi, dan pangan. Ini semuanya berasal dari mana ini? Wilayah apa? Wilayah daratan, wilayah laut, wilayah udara. Ya enggak? Iya Ibu. Benar enggak? Jadi energi, pangan, kemudian apalagi tadi? Air, semuanya kan berasal dari sumbernya itu berasal dari mana? Laut, daratan, udara. Itulah yang pertama kali urgent sekali itu yang harus dipertahankan. Jangan sampai itu dicaplok oleh negara lain. Jangan sampai itu menjadi kekuasaan atau beralih kekuasaannya ke negara lain. Anda harus tahu itu loh. Anak muda harus tahu itu. Ya. Misalnya Cina dengan peralatan perangnya dan sebagainya mulai pelan-pelan misalnya, oh laut wilayah ini merupakan bagiannya Cina, kemudian apa-apa, itu jangan sampai, itu harus benar-benar itu kita pertahankan, ya. Jadi itu yang esensi sekali karena disitulah dari laut, daratan, udara itu semuanya kan berasal, lahan pertanian berasal dari sana, sumber air, energi berasal dari sana. Sumber perikanan, peternakan, semuanya berasal dari sana. Maka yang terpenting di situ, ya enggak usah jauh-jauh dulu, yang esensi sekali. Itu adalah wilayah Indonesia itu yang harus dipertahankan. Jangan sampai sejengkal pun ya itu disewakan, dicaplok, ya, diakui, ya. Itu jangan sampai, itu yang harus benar-benar kalian pertahankan. Kalau kalian ingin anak cucu kalian nanti itu tetap bisa nyaman, aman, tentram, hidup di tanahnya sendiri. Coba bayangkan, seperti pengungsi Rohingya dan negara-negara konflik Yaman dan sebagainya, coba. Sampai penduduknya berseliweran ke seluruh dunia. Ya kalau dia diterima, kalau ditolak, sampai banyak yang mengalami kematian terapung-apung di laut dan sebagainya. Nah itu
itu yang harus Anda perhatikan nanti sebagai kalangan milenial. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Nah, jadi pangan itu sebetulnya merupakan dasar utama ya bagi manusia dan itu harus dipenuhi. Ya. Juga undang-undang di Indonesia ya nomor 8 tahun 2012 itu juga menjamin pangan untuk kehidupan suatu bangsa. Dan hak untuk memperoleh pangan itu juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi sebetulnya pangan itu nanti akan bersinergi memperkuat yang disebut dengan pengertian ketahanan pangan. Karena manusia itu tidak akan bisa lepas, selama hidup manusia tidak akan bisa lepas dari pangan. Dan bisnis pangan itu tidak akan pernah mati selama manusia hidup. Ya. Jadi ini Undang-Undang tahun 1996 ya, kemudian juga FAO 1997. Jadi ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata, dan terjangkau. Nah, ini Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 ya, bahwa pangan ini ketahanan pangan ini merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individual atau perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ya, baik jumlah, mutu, aman ya, beragam, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat ya untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Jadi ini lengkap banget ya, lengkap banget. Jadi stok pangan itu ini dikaitkan, dilingkan dengan agama dan keyakinan bahwa kita itu banyak agama ya, kalau tidak 5, 6. Lah pangan itu juga jangan sampai bertentangan. Kalau dalam Islam itu kan ada halal dan haram. Jadi ya tersedianya pangan yang mencukupi itu otomatis pangan yang bagaimana? Pangan yang halal dan thayyiban ya, halal dan thayyib. Nah, ini peta ketahanan pangan ya tahun 2021. Nah, ternyata di Papua ini masih terpusat, ini warnanya masih sangat rentan. Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa di Papua ini masih sangat rentan? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Mbak Dinsa, silakan Mbak Dinsa. Halo? Halo, Mbak Dinsa? Mbak Ulul? Mbak Miftahul? Iya, Ibu. Silakan, Mbak. Menurut saya, mengapa di daerah Papua atau Indonesia Timur ya, itu ketahanan pangannya rentan karena masih rentan. Masih rentan karena mungkin ini Bu, secara pengelolaan sumber daya pangannya itu masih kurang Ibu gitu. Selain itu? Apa nggih? Mungkin dari itu sumber daya manusianya juga secara kualitasnya itu masih kurang dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, misalnya di daerah barat ataupun tengah. Jadi untuk mengelola ketahanan, mengelola sumber daya pangannya itu juga kurang Ibu begitu. Oke.
Mungkin bisa dilengkapi Mbak Retno. Mbak Retno Robiatu. Halo Ibu. Ya, silakan Mbak dilengkapi Mbak. Silakan dilengkapi kenapa Mbak? Kenapa di Papua itu sangat rentan ketahanan pangannya? Halo Ibu, mohon maaf. Apa suara saya masuk? Masuk, silakan. Oke, sebentar Ibu. Ayo Mbak, silakan Mbak. Waktunya mepet. Oke, silakan Mbak. Mbak Vicky Nurul Iza. Silakan Mbak Vicky. Baik Bu, terima kasih izin masuk. Mungkin kalau dari saya itu melihat dari kondisi geografis atau kondisi tanah di Papua Bu. Jadi setahu saya kalau di Papua itu tanahnya cenderung tidak lebih subur dari kawasan Indonesia yang lainnya, terutama di Jawa. Karena di Papua itu kebanyakan mungkin seperti yang kita tahu banyak tanah-tanah yang mengandung sedimen, itu juga batu kuarsa, serta tanah-tanah yang mengandung emas atau tempat pertambangan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin dari masyarakatnya karena di sana cenderung mengkonsumsi sagu, bukan seperti kita yang beras, jadi hanya terpaku pada pangan itu aja Bu. Kemudian yang ketiga mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Miftahul mengenai kepahaman atau kesadaran masyarakat mengenai pangan itu sendiri. Jadi mungkin di sana untuk proses pertaniannya atau budidayanya masih cenderung konvensional, tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti mengikuti perkembangan zaman Bu. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih sekali ya Mbak Vicky Nurul Izzah ya, sangat melengkapi. Untuk biologi tumbuhan pangan ini kormatnya siapa kemarin? Halo? Kemarin kormatnya siapa? Belum ditunjuk ya? Sepertinya belum Ibu. Kemarin Ulul Bu. Ulul ya. Oke Mbak Ulul ada enggak malam ini? Ada Bu. Oke, silakan Mbak Ulul yang tadi aktif berdiskusi. Jadi pada saat saya tunjuk atau menunjukkan diri sendiri nanti lapor ke Mbak Ulul ya untuk dicatat. Untuk dicatat karena ini merupakan apresiasi dari saya. Ya, penghargaan dari saya ya nanti bisa untuk poin tambahan nilai di terakhir, di nilai akhir nanti. Oke, saya lanjutkan penjelasannya. Ya, jadi ini pengertian dari ketahanan pangan tadi. Nah, ini kalau kita melihat peta dunia, kalau kita melihat, oh ini kok Bu Inang masih di sini. Nah, jadi Indonesia kondisinya bagaimana ini? Kita melihat masih berwarna pink ya, jadi masih pinknya pink tua ini, berarti sekitar 5% sampai 9,9%. Ya alhamdulillah lah, tidak begitu yang level 40 sampai 60% ya ketahanan pangannya, level ketahanan pangan di tingkat dunia. Sementara yang level rendah itu di USA, Australia, dan di sini ya kelihatannya Rusia ini malahan. Ya, Rusia ini juga bagus ya. Tapi enggak tahu ini dampak dari perang ini nanti bagaimana. Ya, oke. Sekarang kita akan ke sistem ketahanan pangan. Bagaimana tuh sebetulnya proses atau mekanisme atau sistem ketahanan pangan itu secara ideal dijalankan ya dalam suatu negara. Jadi di sini pasti ada inputnya. Apa saja toh input dari ketahanan pangan itu. Jadi di sini prosesnya dan di sini adalah outputnya.
proses ini ya ini harus bisa mencakup secara level nasional, provinsi, kabupaten, ya rumah tangga sampai individu. Inputnya apa saja? Maksudnya yang di sini dari segi ekonomi ya. Jadi dari pertanian, perikanan, kehutanan, dan prasarana ya. Jadi ada lahan, sumber daya, kemudian transportasi, pemodalan ya, kemudian kesejahteraan rakyat atau KESRA itu bagaimana kependudukannya, pendidikan, kesehatan, kemudian stabilitas dan keamanan nasional. Nah, di sini input ini itu akan mempengaruhi 3 pilar utama dari sistem ketahanan pangan. Apa saja? Ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangannya, di mana nanti ketersediaan pangan dan distribusi pangan ini akan mempengaruhi pendapatan dan akses pangan. Konsumsi pangan ini nanti akan berdampak pada pengelolaan konsumsi dan bagaimana keluarga itu akan mempengaruhi pola asuh konsumsi pangan sendiri dalam level keluarga. Nanti akhirnya ini akan tercermin ya pada kebutuhan gizinya. Dan akan tercermin lagi, ya akan terlihat pada status gizinya. Sehingga, ya makanya ketahanan pangan itu salah satu indikatornya itu adalah status gizi. Status gizi terutama pada balita. Jadi kalau balitanya saja, ya kalau balitanya saja itu status gizinya itu di bawah normal, nah itu yang perlu diwaspadai di situ. Ya, kemudian nanti outputnya di sini jelas ini akan hak pangan masing-masing individu ini harus terpenuhi. Akhirnya ini akan mengaruh kepada sumber daya manusia yang berkualitas. Bagaimana manusia bisa berpikir, bagaimana manusia itu bisa berpendidikan tinggi, bekerja dengan kualitas tinggi kalau pangannya saja tidak terpenuhi secara optimal. Dan akhirnya SDM ini yang berkualitas ini akan mempengaruhi ketahanan nasional, ya. Jadi kalau SDM-nya sehat, kuat, cerdas, ya jelas itu nanti akan mempengaruhi kemajuan negara, kemajuan suatu negara. Ya makanya saya biasanya itu kalau survei kadang-kadang melihat ya, ini tingkat disiplinan saja, tingkat kedisiplinan, kesadaran akan suatu pendidikan yang maju, kemudian etos kerja, struggle of life ya, itu biasanya berbanding lurus dengan kemakmuran suatu keluarga. Saya sering melihat di situ, tapi tidak 100% seperti itu ya. Memang ada anomalinya. Kadang-kadang 1-2 anak itu dia tidak seperti pada umumnya. Misalnya dia dari kalangan yang di bawah, maksudnya dalam kelompok miskin, tapi dia menunjukkan benar-benar kecerdasannya, etos kerja yang tinggi. Tapi tidak kebanyakan ya. Saya melihat pengalaman berkali-kali. Kebanyakan itu kalau dari komunitas miskin itu biasanya itu kesadaran untuk maju, kemudian pendidikan yang lebih tinggi, kedisiplinan dan sebagainya itu biasanya sangat rendah. Ya, kita bisa melihat mungkin dari segi pemenuhan perutnya itu yang belum dipenuhi ya, sehingga itu akan mempengaruhi kerja otak. Dan akhirnya kerja akal dan sebagainya itu nanti akan berpengaruh terhadap berbagai macam hal di situ. Ya, saya sering itu melihat seperti itu, tapi tidak semuanya ya, ada 1-2 yang di luar itu, ya. Itu. Oke, ini jadi bagaimana sistem ketahanan pangan ini nanti akan dijalankan di dalam suatu negara sampai ke individu. Jadi intinya di situ. Nanti penjelasannya di sini.
silahkan nanti akan dibaca ya, ini sangat jelas sekali di sini ya. Jadi bagaimana 3 pilar itu bekerja, oleh apa saja, dampaknya sampai di mana ya, itu nanti di situ ya. Kemudian penjelasannya masih di sini juga, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan ya, biasanya itu lahannya ya, lahannya itu bagaimana, lahannya gambut, lahannya apa itu sebagian besar pasir, pasir itu kan juga lahan kritis juga ya, karena tidak bisa menjerap air dan unsur hara. Atau lahannya lahan sabun, atau lahannya kapur, nah itu juga berpengaruh di situ ya. Kemudian iklim dan cuaca. Nah, ini juga menjadi isu yang sangat krusial pada saat ini. Jadi perubahan iklim itu memang benar-benar terjadi. Saya beberapa kali melihat di National Geographic itu memang dampaknya itu sudah mulai dirasakan, tidak hanya oleh manusia yang modern saja, tapi manusia-manusia suku-suku asing di pedalaman hutan Amazon terutama itu sudah mulai merasakan bahwa perubahan musim itu sudah mereka rasakan itu terjadinya itu karena pergeseran. Harusnya misalnya mereka itu kan akan menandai alam ya, perubahan alam. Oh, ini musim tanam. Ini musim harus pengambilan ikan di sungai atau tahapan-tahapan budidaya tanaman-tanaman yang lain. Nah, itu suku di pedalaman Amazon itu sudah mulai merasakan itu. Kemudian beberapa di daerah Antartika yang mencair itu memang sudah betul ya, benar-benar ada, dan ada lembah di daerah pedalaman Rusia atau mana ya, itu yang dekat Antartika juga ya. Rusia yang dekat Antartika itu Siberia atau apa itu ya. Jadi itu di situ juga sudah mulai terlihat anomali perubahan iklim. Jadi tingkat pemanasan ya, kemudian mencairnya salju dan sebagainya, itu bukti-bukti itu sudah sangat kuat di situ. Dan kita juga melihat ya akhir-akhir ini kadang-kadang musim penghujan, musim kemarau itu tidak bisa setepat dulu ya, misalnya Oktober, April, Oktober. Nah, itu sudah sekarang kita tidak bisa memprediksi itu. Okay? Itu mungkin dampak dari populasi manusia yang semakin meningkat, akhirnya akan mempengaruhi proses industrialisasi ya, proses industrialisasi dan sebagainya, itu nanti akan berdampak pada polusi, perubahan iklim dan sebagainya ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh teknologi dan infrastruktur, yaitu jelas di situ. Nah, dari semua tadi yang saya jelaskan, yang sangat krusial dan ini harus dihindari itu adalah kondisi kerawanan pangan. Jadi apa tuh sebetulnya food insecurity ini? Jadi apabila rumah tangga atau anggota rumah tangga ini mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan atau ketidakmampuan rumah tangga mengakses pangan yang cukup. Jadi selain ketersediaan itu kesulitan mengakses pangan. Nah, itu sangat terkait erat ya, ketersediaan, akses. Akses itu ya bisa karena biaya yang tidak mencukupi atau transportasi ya, atau hal-hal lain yang akan mengganggu akses untuk mendapatkan pangan yang memadai. Kemudian apabila konsumsi makannya berada di bawah jumlah kalori minimum yang dibutuhkan. Nah, itu tanda-tanda indikator kerawanan pangan. Nah, biasanya kondisi kerawanan pangan yang akut ini akan menyebabkan kelaparan, yaitu kondisi di mana individu ini tidak mampu memenuhi 70% dari kebutuhan pangan dan gizinya ya berturut-turut selama 2 bulan.
penurunan berat badan. Nah, itu jelas sekali ya. Kita bisa melihat ya di daerah-daerah konflik ya. Yaman, kemudian mana Somalia dan sebagainya. Jadi badan kurus kering dan sebagainya. Insya Allah lah di Indonesia ini insya Allah tidak ada ya. Jadi minimal mereka makan 1 hari 2 kali itu insya Allah kalau apalagi di Pulau Jawa. Bahkan kita melihat ya orang-orang di perempatan yang minta-minta itu saja badannya sehat-sehat ya. Nah itu sebetulnya itu juga indikator ini ketahanan pangan di Pulau Jawa memang benar-benar kuat ya. Jadi bagaimana hidup sehat standarnya itu berapa kalori? 2000 kalori. Kalau lebih ya memang dia hidup sehat, tapi nanti obesitas ya. Kemudian ini warningnya di 1800 kalori per hari. Nah kalau sudah di bawah ya ini yang sangat penting ya, itu akan menyebabkan kurang gizi. Nah tadi seperti yang disebutkan ya, bahwa ketahanan pangan itu ditunjang oleh 3 pilar, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, ya, pemanfaatan konsumsi pangan. Ya. Jadi apa tuh yang dimaksud dengan ketersediaan pangan? Yaitu kebutuhan pangan yang tersedia secara fisik. Jadi dia harus ada di rumah tangga, baik yang berasal dari produksi sendiri, ya, maupun dia membeli di pasar maupun bantuan pangan. Kemudian aksesibilitas pangan yaitu kemampuan rumah tangga dalam memperoleh sejumlah pangan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan atau konsumsi biologis pangan, yaitu pemanfaatan pangan oleh rumah tangga, kemampuan individual dalam menyerap nutrisi. Nah, ini 3 pilar utama pada ketahanan pangan. Jadi secara nasional ya, secara nasional bagaimana sistem ketersediaan? Nah, ini bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, dari impor pangan maupun dari pengelolaan cadangan pangan. Nah, dulu pengelolaan cadangan pangan utama beras itu dikelola oleh Bulog ya. Tapi sekarang enggak tahu ini pengelolaannya, tapi masih di dalam lingkup Departemen Pertanian ya. Kemudian kalau bisa ini impor pangan ini kalau memang lebih bagus memang dipenuhi dalam negeri sendiri. Nah ini juga menjadi PR. Pangan itu impor pangan yang apa saja. Nah ini juga menjadi PR ya secara level negara ya. Nah sistem distribusi. Jadi sistem distribusi itu bagaimana pangan itu bisa menyerap. Jadi ya di Jawa alhamdulillah ya kita terima kasih ya entah dari itu kalau saya pribadi baik itu dari sisi ada juga ya pendapat negatif dan positif, hal itu ya biasa ya terhadap pimpinan. Tapi saya terus terang appreciate ya kepada Jokowi ya, salah satu prestasinya yaitu digulkannya tol ya. Tol itu sangat berperan sekali ya untuk salah satu distribusi semua ya, baik itu industri, baik itu pangan ya, itu sangat membantu sekali ya. Dan itu memang sebetulnya rencana itu sudah ada sejak pemerintahan SBY, kemudian direalisasikan di pemerintahan Jokowi. Dan semoga nanti ketahanan pangan itu akan semakin ditingkatkan oleh pemimpin yang akan datang. Kita pilih nanti pemimpin yang muda, yang visioner, yang punya nasionalisme yang kuat, jangan sampai menjual negaranya, tapi justru meningkatkan kualitas negaranya. Ya, nanti kita pilih ya, jangan sampai keliru memilih pemimpin besok tahun berapa itu 2024 ya. Nah, sistem konsumsi ya 2024 untuk yang kalangan milenial jangan sampai keliru nanti memilih pemimpinnya ya. Ini pesan Bu Endang ya. Jadi bagaimana konsumsi ini ya agar tetap kandungan gizi, keamanan, kehalalan itu tetap terpenuhi ya, kemudian gizi yang seimbang ya, itu nanti semuanya akan
berpengaruh atau berdampak kepada kualitas hidup rakyat. Kalau kualitas hidup rakyat itu terpenuhi, ya jelas sumber dayanya akan kelihatan. Ya, contohnya saja dulu Jepang itu tingginya itu kan sama dengan Indonesia pada saat menjajah itu kan juga sama ya, pendek-pendek ya, Jepang loh, sama-sama negara Asia loh. Tapi sekarang kita lihat pada terutama tim nasional sepak bolanya, Indonesia masih ipel-ipel, tapi Jepang itu sudah mulai ya tinggi-tinggi dan sebagainya. Ya olahragawan. Nah, ini saya melihat secara visual saja. Apa itu indikatornya di situ bahwa Jepang itu ketahanan pangannya lebih tinggi ya, kemudian ya dia melebihi Indonesia jelas di situ. Nah, itu yang harus. Kemudian Cina juga. Kalau Cina ya jelas sekali ya kelihatan. Nah, kita mengambil sisi positifnya. Kenapa kok Jepang bisa seperti itu, Cina bisa seperti itu? Itu yang harus kita tiru ya. Nah, jadi ketahanan pangan itu terkait dengan industri dan energi ya. Itu terdiri dari faktor apa saja atau subfaktor apa saja. Jadi ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, biologi di mana? Oh, ada semua di sini. Ya, semuanya bisa. Jadi Anda itu sangat-sangat diperlukan nanti ke depannya. Peran Anda sangat diperlukan. Ilmu yang Anda punya saat ini itu besok sangat diperlukan untuk pemecahan berbagai permasalahan, baik di pertanian, baik di perkebunan, perikanan maupun peternakan. Nah, kita menginjak kepada, karena kita di biologi tanaman pangan, otomatis kita di sini dulu ya, karena ini sesuai dengan mata kuliahnya, maka kita di sektor pertanian. Jadi tanaman pangan ini mengacu kepada pasokan pangan utama dunia yang berasal dari tanaman. Jadi sebuah tanaman itu mengonsumsikan intervensi manusia melalui pertanian. Jadi bisa saja dari hutan, kemudian dibawa oleh manusia, dibudidayakan. Itu hasilnya nanti masuk ke dalam tanaman pangan. Tapi kalau misalnya langsung diambil dari hutan, nah itu karena kan tidak bisa dijadikan secara teratur ya, panennya teratur, kemudian bagaimana budidayanya, kalau itu masih di sumber aslinya, nah itu kita tidak bisa itu mengatakan bahwa itu adalah tanaman pangan, tapi itu plasma nufta saja, sumber untuk pengadaan tanaman pangan atau spesies dari tanaman pangan. Nah, biasanya tanaman pangan dari biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, ya, kemudian buah, bumbu, rempah-rempah, teh dan kopi. Ya, untuk rempah-rempah, teh dan kopi dan lain-lain ini masuk biasanya pada tanaman keras. Biasanya masuk pada ranah tanaman perkebunan. Nah, kalau yang tanaman semusim pada ranah tanaman hortikultura. Nah, pengertian tanaman pangan. Jadi apa tuh sebetulnya pengertian tanaman pangan ini? Yaitu segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia. Jadi tanaman pangan ini juga merupakan tanaman pokok manusia untuk dikonsumsi dan menjadi sumber energi. Ini pada umumnya seperti yang saya sebutkan tadi merupakan tanaman musiman ya atau tanaman semusim. Tapi juga di luar itu yang masuk teh, kopi dan rempah yang biasa digunakan untuk bumbu itu juga dimasukkan ke dalam tanaman pangan. Nanti ada pengelompokannya. Jadi menurut Mulyo Pawiro dan Manwan 1992 itu ada komoditas pangan utama. Ini biasanya sebagai sumber karbohidrat dan protein. Kemudian ada komoditas potensial, ya ada sorghum, ya kemudian tadi ya gandum dan sebagainya. Ya ada komoditas introduction atau introduksi itu dia itu sebenarnya berasal dari luar Indonesia.
kemudian dimasukkan dan mencoba untuk dibudidayakan di Indonesia. Ya, misalnya panikum, tritikum, ya, Dolichos laplap, ya. Ini coba nanti di ini apa itu nama daerahnya apa? Ya nanti dicari, ya. Jadi tanaman pangan itu dikelompokkan dalam 3 komoditas. Nah, Sunarti 2007 ini mengartikan tanaman pangannya adalah berbagai jenis tumbuhan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan untuk kebutuhan pangan mereka. Yang tadi saya sebutkan, jadi diambil dari hutan, kemudian dibudidayakan, kemudian diteliti, ya, kemudian disilang. Jagung yang kita makan saat ini dulunya juga berasal dari tanaman hutan, tanaman liar. Kemudian disilangkan, ya, kemudian rekayasa genetika dan sebagainya, sehingga menjadi padi unggul, jagung unggul, ya, yang kita konsumsi sampai saat ini. Ya, kemudian dari kamus Purwodarminto, tanaman pangan ini adalah sesuatu yang tumbuh berdaun, berbatang, berakar, dan dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan yang bisa didapatkan dari hasil hutan berupa buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Kalau bosnya Indofood itu mengatakan, pangan ya, tapi ini secara umum, pangan itu segala sesuatu yang dapat dimasukkan di mulut. Ya. Jadi ini definisi dari pangan. Jadi pangan itu bisa sumbernya dari plant, tumbuhan, bisa juga dari hewan. Bisa juga, tapi kalau mikrobia itu biasanya sebagai agent untuk mengubah ya kalau mikrobia. Ya, itu seperti itu. Jadi ini jenis-jenis tanaman pangan, ada serealia, biji-bijian, akar dan umbi, dan jenis lainnya. Jadi banyak sekali nanti yang bisa permasalahan-permasalahan apa nanti dari serealia, biji-bijian, akar dan umbi, dan tanaman lain, tanaman pangan lainnya. Jadi maksud saya nanti di sini itu permasalahannya itu tidak hanya budidayanya saja loh nanti, ya. Jadi bagaimana pengolahannya, bagaimana kita menentukan pengawetannya, dia digunakan apabila panen raya, ya, penyimpanannya bagaimana. Nah, banyak sekali permasalahan yang minggu depan akan saya kaji nanti. Jadi lebih kita fokuskan nanti kira-kira kalian itu lebih tertarik di mana, di bidang apa nanti. Karena ada pengelolaan itu dari level primer. Primer itu misalnya pengadaan bibit unggulnya, ya, bagaimana pengembangan dia dengan bioteknologinya. Kemudian yang sekunder itu nanti ke ranah bidang budidayanya, ya. Bagaimana kita menyediakan sarana dan prasarananya, ya, bagaimana kultivasinya, ya, bagaimana menghadapi perubahan cuaca, ya, bagaimana kita memanfaatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Nah, itu semuanya nanti ada di ranah sekunder. Kemudian tersier. Tersier itu bagaimana menyimpannya, bagaimana mengolahnya, ya. Bagaimana itu diversifikasi dari pangan yang ada. Nah, apalagi sekarang sudah muncul komunitas-komunitas diet, komunitas-komunitas yang sadar akan kesehatan. Bagaimana pangan organik itu, ya, bagaimana pengolahannya, bagaimana agar itu diterima di kalangan, di semua kalangan. Nah, itu semuanya menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji nanti. Oke, mungkin dari sini sekalian Bu Endang akan mengabsen yang kira-kira tadi belum bisa absen. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya panggil, kalau pada saat saya panggil tidak ada, berarti tidak saya absenkan ya. Dinsa Brilian. Dinsa Brilian. Hadir Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Maria Salvia Khairunisa. Maria Salvia Khairunisa. Hadir Ibu.
Oke, Vicky, Mbak Vicky tadi ya. Salma Aulia Fatanisa. Salma Aulia Fatanisa. Oh, ini enggak ada. Oke. Hadir, Bu. Ibu Salma Auli hadir. Oke, ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Bu Endang pada malam hari ini. Jadi ini masih secara umum ya, bagaimana pangan itu sangat penting bagi kehidupan kita, ya. Kemudian bagaimana dia mendukung ketahanan pangan, mendukung pada sosial politik negara, ya. Jadi untuk besok itu permasalahan-permasalahan yang lebih mengerucut lagi ya. Jadi nanti apa itu kita mau berperan di mana di situ, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Halo Ibu. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan saya Melia Citra, izin bertanya Bu. Ya, silakan, di Indonesia, Melia. di Indonesia kita ketahui bersama bahwa buah-buahan ini masih banyak sekali yang impor dari negara lain. Nah, sedangkan hal ini justru akan menggeser kedudukan buah lokal yang ada di Indonesia. Padahal kandungan gizi buah lokal Indonesia ini tidak kalah dengan kandungan gizi buah-buahan yang impor. Nah, dari kasus ini mungkin penyelesaiannya bagaimana ya Bu? Saya masih penasaran. Terima kasih. Oke, ada yang mungkin bisa menjawab dari pertanyaannya Mbak Melia? Silakan sebelum Bu Endang menjawab. Silakan untuk dijawab. Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau menurut Bu Endang, jadi gini Mbak, untuk impor itu dibatasi Mbak. Ya, jadi tidak semuanya impor itu dibuka selebar-lebarnya. Biasanya dibatasi, Mbak. Buah-buah impor pun itu dibatasi. Makanya ini juga hanya ada di beberapa pasar ya. Kalau pasar tradisional tidak semua bisa masuk ya. Mungkin hanya di supermarket. Nah, jangan salah juga, Mbak. Yang saya melihat di pasar-pasar baik di supermarket juga maupun di pasar tradisional, itu saya mengira bahwa itu buah impor. Ya, jeruk apa itu yang jeruk, aduh apa itu yang kuning-kuning. Kemudian juga produk dari Malang itu jeruknya juga sudah bagus-bagus ya. Kemudian dari Medan, jeruk Medan itu juga bagus. Ya. Dan hanya sebagian saja pada musim-musim tertentu di mana di Indonesia stoknya berkurang, baru itu dipenuhi dari impor, ya. Kemudian juga kelengkeng dulunya itu mungkin sebagian besar dari kelengkeng Bangkok, tapi ada beberapa agriculture di Indonesia itu sudah mulai mengembangkan jenis-jenis kelengkeng ini. Kemudian pisang Cavendish dulunya impor, itu sekarang beberapa sudah ada tempat-tempat agrowisata pisang Cavendish. Salah satu yang mendukung di situ itu sudah berhasilnya dikembangkan secara bibitnya secara teknik kultur jaringan. Nah, itu juga membantu sekali. Ya, banyak kok Mbak sekarang Mbak. Ya. Apa itu buah yang impor itu sudah mulai bisa dibiarkan di Indonesia. Ya. Kita jangan pesimis. Nah, makanya kita akan menunggu kalian nanti menjadi pengusaha-pengusaha agriculture milenial. Jadi besok kalau Anda masuk ya agriculture, budidaya tanam-tanaman itu adalah yang smart. Jadi jangan yang konvensional, yang smart itu ya harus jangan gagap IT. Ya kita harus benar-benar mengikuti yang ada. Sehingga nantinya harapan kita itu negara kita itu kan sudah dianugerahi, sudah diberikan tanah yang subur, kondisi tanahnya luas, tinggal bagaimana pengelolaannya. Kalau misalnya itu nanti bisa berkembang seperti negara-negara Belanda, USA, Australia, itu nanti
kita itu akan menjadi lumbung pangan Asia Tenggara lah, ya, atau Asia atau dunia. Wah, itu kita nanti benar-benar bisa dicap sebagai negara agriculture tingkat dunia yang nomor berapa itu harapan kita seperti itu. Karena memang kalau katakanlah kita industrinya itu tidak semaju Jepang dan sebagainya, minimal pertaniannya dengan teknologi yang tinggi itu bisa mensupport itu. Harusnya seperti itu. Makanya pesan Bu Endang, besok pilihlah pemimpin, ojo sing pemimpinnya tua ya. Nek tua iki wis kesel mikire. Orang tua itu sudah ono wayahe lah. Jadi apa jenenge paksakan pun juga ora iso. Jadi sekarang ini ke depan itu sudah jatahnya wis apa itu kesempatan bagi yang muda-muda untuk yang memegang negara ini, ya. Besok pilih benar-benar pemimpin yang visioner, muda, berwawasan, maju ke depan. Gitu ya Mbak Melia. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya Bu. Oke, silakan ada lagi? Mungkin? Ibu izin Bu. Ya, silakan Mbak Retno. Maaf tadi sinyalnya rada terganggu Ibu, wifi-nya ini sudah pakai kuota. Nah, saya izin membuka suatu pernyataan Ibu. Mungkin ini juga teman-teman juga bisa memberikan pandangannya ataupun pendapatnya. Nah, kalau di berita-berita itu Bu, dikatakan bahwa kedelai kan tempe dan tahu di Indonesia kan konsumsinya sangat tinggi. Tetapi itu Ibu, itu teman-teman Ibu, ternyata kenyataannya Indonesia ini masih mengimpor kedelai. Nah, itu karena apa ya faktornya? Apakah memang kedelai ini tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, itu apakah lahannya itu tidak bisa digunakan untuk menanam kedelai dengan baik atau gimana ya Bu ya? Gimana teman-teman? Mungkin ya itu tadi memang kata Bu Endang, kita harus menjadi agriculture yang canggih biar nggak impor gitu ya Bu ya. Oh iya harus. Besok orang-orang alumni biologi itu harapan Bu Endang dan saya akan bangga, ya tidak semuanya besok jadi pegawai, tapi jadilah wirausaha atau agriculture yang smart, ya, yang memegang peran utama nanti pada pasokan pangan di Indonesia, di Asia Tenggara maupun di dunia. Ya semoga lah Bu Endang pengennya itu dapat kabar, ini menjadi pelaku, menjadi agribisnis ini, wah bangga banget saya. Berarti apa yang saya tanamkan itu berhasil. Oke, kalau untuk kedelai itu memang untuk saat ini jenis-jenis yang ada yang digunakan sebagai sumber untuk tempe, kecap, tahu dan sebagainya itu memang jenis-jenis yang dia tumbuh subur itu di negara 4 musim. Ya, sehingga di Indonesia itu dia memang tidak bisa tumbuh seperti di negara asalnya. Jadi kedelai itu memang tumbuh suburnya yang jenis-jenis ini itu tumbuh suburnya memang di negara 4 musim, Mbak. Tapi di Indonesia pun ya itu ini ahlinya kedelai yang bukan ahli ya sebetulnya, ya dia kepahamannya agak tinggi, itu Bu Darmanti itu. Ada juga di daerah Grobogan itu kedelai yang bisa tumbuh, jadi jenis kedelai Grobogan. Cuman memang tidak sebagus, mungkin belum sebagus yang kedelai-kedelai varietas-varietas yang dari 4 musim itu. Nah, harapan kita nanti di Grobogan itu nanti ada yang lain lagi, ya, tidak hanya dari yang Grobogan, varietas Grobogan, dan nanti akan muncul varietas-varietas yang dikembangkan sesuai dengan musimnya yang ada di Indonesia. Ya, karena rhizobiumnya yang mendukung untuk keberhasilan panen kedelai itu ya jelas berbeda dari negara musim dengan di sini. Itu Mbak, itu juga yang mempengaruhi
Ya, memang kenapa kok kita impor kedelai? Ya, memang dia tanaman bukan asli dari Indonesia. Tapi orang Indonesia itu sudah mengenal kedelai lama. Dulu sekali sebelum adanya impor kedelai kita itu menggunakan lokal. Jadi tempe menggunakan tempe lokal, tapi pada saat itu memang kedelainya tidak sebesar kedelai yang saat ini ya dulu. Tapi dulu kedelai lokal itu masih memenuhi populasi penduduk yang tidak sepadat sampai saat ini. Karena sekarang penduduk padat, yang makan tempe, tahu, kecap itu juga banyak. Nah, akhirnya memang kita ini kekurangan kita. Kita dimanjakan oleh kedelai impor. Lupa untuk mengembangkan kedelai lokalnya. Nah, kita menanti peran generasi saat ini, generasi milenial saat ini. Makanya kuliah biologi yang benar, ambil ilmunya. Kalau nanti kurang S1-nya kurang, maju lagi di S2. Dan jadilah pengusaha, pelaku bisnis ya. Nek pegawai Anda terkungkung nanti. Ya enggak apa-apa lah 1-2 pegawai, tapi jadilah pengusaha milenial. Harapan saya seperti itu. Oke? Oke, Ibu. Satu lagi mungkin. Nah, gimana Mbak Retno? Oke, Ibu, paham, Ibu. Ternyata memang kan kadang kalau enggak ya itu Ibu manfaatnya belajar jadi lebih tahu alasannya secara logis dan secara teoritis itu memang berarti kedelai yang jadikan tempe tahu dan kecap itu memang di Indonesia tidak bisa tumbuh gitu, maksudnya tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga harus impor karena memang memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia sendiri gitu ya Bu. Ya kita harus mengembangkan kedelai lokal. Kalau kita ingin menjadi memanfaatkan tanaman-tanaman kedelai lokal, ya itu harus kita kembangkan. Jadi kita jangan manut terus ya. Nanti kalau kita manut terus dengan kedelai impor, ya nanti kita akan didikte. Makanya kita mulai mengembangkan varietas-varietas kedelai lokal. Ya saya kira sebetulnya itu tergantung kebijakan pemerintah ya. Bisa kok sebetulnya nek pemerintah tegas ya. Kalau misalnya saya jadi presidennya, misal loh ini, saya nyuruh sama petani menteri pertaniannya. Untuk kedelai impor di ini dulu, dikurangi dulu. Jangan gitu dulu, tetap impor itu tetap berlangsung, nanti tidak ada kegoncangan pasokan yang kurang. Jadi selama itu belum bisa di stop, itu ditingkatkan dulu penelitian untuk mengembangkan varietas-varietas lokal, itu digenjot sampai benar-benar kita bisa menciptakan lahan untuk produksi kedelai lokal. Dan itu benar-benar ditetapkan, itu suatu proyek besar. Oh, wilayah ini dengan kelompok tani ini benar-benar dipelihara benar, dijaga benar, bahwa itu nanti menjadi sentra produksi kedelai lokal. Nah, kalau itu nanti balai-balai pertanian, kelompok tani, dan pelaku petani itu sudah benar-benar kita petakan, nah kita jaga benar, dan kita seperti di lumbung, kalau dulunya kita menjadi lumbung beras, ini ditambah lagi menjadi lumbung kedelai varietas apa misalnya. Nah, itu kalau memang itu nanti sudah berhasil, baru pelan-pelan importnya di stop. Dan saya yakin kok, kalau memang kita benar-benar berkemauan keras, itu pasti bisa. Wong Jepang aja yang ibaratnya dengan berbagai bencana alam, dengan berbagai dulu perang itu seperti apa dia dampaknya pada saat setelah dibom Hiroshima Nagasaki itu seperti apa, bisa menjadi raksasa seperti saat ini. Kenapa Indonesia yang gemari pahlaw Jinawi tidak bisa? Ya, tergantung nanti. Makanya tahun 2024 hati-hati. Bu Endang wes mulai promosi, tapi saya enggak mau promosi orangnya gini, enggak. Saya promosi itu ya ciri-ciri pemimpin yang besok akan benar-benar membantu kaum milenial, membantu Indonesia yang visioner ke depan.
Ya, saya enggak mau orangnya A, B, enggak, pokoknya siapapun. Ya, dari suku manapun kalau saya seperti itu. Nggih. Oke, karena ini mohon maaf juga kurang sedikit. Bu Endang nih sebentar lagi nih mau ke kampus, mau absen ini. Malam. Nggih. Mungkin kuliah. Nggih. Kuliah pada malam hari ini mungkin bisa saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Endang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama. Oke, saya live ya.